Anda menyaksikan dialog kebangsaan anak muda satu suara kolaborasi. Kita lanjutkan dialog kita pertanyaan menggantung tadi. Ate, ya. Ini anak muda nampaknya menekuni pekerjaan di dunia media sosial dan juga digital. Seperti Anda juga bekerja di dunia komika ya. Apa sebetulnya yang dilihat oleh generasi-generasi muda ini? Apakah menjanjikan begitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya tunggu dari segmen 1 tadi pertanyaan itu, saya udah siap dengan sebelumnya selamat ulang tahun dulu untuk TV1 ke-17 tahun ya. Kelihatan banget TV1 semakin berkualitas, saya yakin makin berkualitas karena tadi makan itu isinya daging semua. Wah, luar biasa. Jadi berkualitas sekali itu. Tapi dari tadi dari segmen 1-2 itu ini pada serius banget kayak rapat Avenger dari tadi ya. Nah butuh tawa-tawa seperti ini karena anak muda itu lebih suka perdebatan atau diskusi dengan yang funny-funny gitu. Ya walaupun lama-lama jadi lupa juga ya dengan urusan seriusnya gitu. Menurut saya sih sosial media itu ngebantu banget untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk mengembangkan diri. Karena kan dulu itu kita kalau pengen jadi famous atau jadi artis itu harus casting. Harus syuting dulu, harus kenal dulu sama produsernya. Sekarang enggak. Sekarang itu semua udah bisa dilihat seluruh dunia lewat sosial media. Akhirnya itu yang membuat mereka punya rasa kompetitif, persaingan untuk terus di industrinya gitu. Makanya menurut saya untuk kerjaan di sosial media atau content creator, kalau menurut saya sih di Indonesia bakal terus berkembang. Apalagi kayak kita ngelihat konten-konten yang lain juga yang edukatif juga banyak dari Habib. Tadi Habib aja ngasih pendapatnya aja, saya langsung kayak pengen kelilingin kotak amal. Tadi kayak berasa diceramahin juga gitu saya. Tapi Ate malam hari ini sepertinya mode serius ini ya. Saya serius ini. Ini mode serius ini. Tapi kenapa diketawain saya serius? Padahal ada senior saya loh, ada Eyang Karnilias. Ada Eyang, manggil Eyang. Saya baru tahu Bang. Apa, milenial atau Gen Z? Aku milenial. Oh Bang Garni dulunya komika ya? Siapa? Kok senior? Enggak ya? Iya dia kan suka istirahat sejedak katanya. maaf. Apalagi kita juga sudah punya menteri juga pada menteri yang muda ya kan. Beda setahun sama saya. Apanya? Mas Dito itu 34 tahun, saya 33 gitu. Cuman rezekinya emang beda jauh. Bukan umur. Iya, Menpora. Saya juga Menpora, Menteri Pesta Pora saya. Sebenarnya nggak penting kalau nanya saya, harusnya ke Cecep ya. Langsung aja nggak sih? Kepanjangan loh kalau saya jawab ini. Tapi sebenarnya profesi AT ini menjanjikan nggak ke depan? Karena anak-anak muda ini identik sama apa? Overthinking. Ya. Insecure. Kalau profesi komika pasti menjanjikan karena kita kan memulainya dengan keresahan. Sedangkan manusia itu pasti banyak keresahan yang akan dibahas terus dengan kehidupan baru ada lagi. Jadi materi nggak bakal habis gitu sampai yang bikin dia berhenti dari seni stand up-nya adalah attitude biasanya tuh. Attitude kurang baik tidak diterima, nah itu yang paling bahaya. Makanya kalau untuk segi kreatifnya pasti akan terus berkembang terus gitu. Profesi seperti komika ini cocok gak sih untuk anak-anak Gen Z? Sangat cocok. Sangat cocok karena kan keresahan Gen Z lebih banyak ya. Daripada healing ngelamun mendingan langsung dijadiin materi untuk stand up. Kalau ngelamun nanti kayak orang digendam kalian. Ngelamun kesurupan ya. Sarah ya. Enggak, tapi ini mau nambah satu hal ya. Karena ini nggak ngepotong kan ya. Aman. Walaupun kita tadi dibilang suruh ngepotong nih, tapi gak apa-apa ini siap, oke ya. Oke, siap. Jadi ini bicara tentang maksudnya apa sih yang bisa dikembangkan untuk generasi muda dari segi profesi. Sebenarnya salah satu yang tadi kenapa saya bilang kalau kita bicara tentang perindustrian, jadi industri yang padat karya itu akan selalu going down istilahnya. Atau mungkin yang akan terus berkembang karena ada program dari pemerintah hilirisasi, ya mungkin dari segi pertambangan, engineering, STEM itu akan meningkat. Tapi kalau di dunia kreatif, nah ini kebetulan karena kita di sini kan, ya saya juga sebenarnya pelaku ekonomi kreatif juga gitu kan. Jadi kita ini paham bahwa di dunia ekonomi kreatif ada satu yang never ending. Kalau tadi dia menyebutnya keresahan yang bisa dipakai sebagai subjek yang dikembangkan oleh para komika. Saya sebutnya IP,
intellectual property. Yang dimana di Indonesia ini banyak banget yang belum digali, belum tergali, belum betul-betul reaching full potential. Dan itu sebenarnya ranahnya generasi muda. Dan di ekonomi kreatif sekarang rupanya dari Kementerian Ekraf, mereka dari 17 subsektor sekarang nambah jadi 20. Karena ada dunia digitalnya yang dikembangkan di situ. Blockchain, AI. Kita bahkan sekarang punya AI sendiri di Indonesia yang karena apa? Kalau kita terus menggunakan AI luar negeri, ini bicara nasionalisme juga ya, kita akan terus memberikan IP kita keluar, ilmu kita keluar karena kita feeding kan itu istilahnya. Nah jadi hal seperti ini yang menurut saya dunianya Ate dan teman-teman yang ada di ekonomi kreatif sebenarnya disitulah emasnya untuk masa depan Indonesia. Itu yang bakal laku keras ya. Teman-teman kita juga menghadirkan ini Kang Cecep. Kang Cecep ini kabarnya sudah 13 tahun. Inisiatif sendiri menjadi marbot masjid. Membersihkan semua masjid-masjid yang ia temui tanpa disuruh sama orang lain. Bahkan kabarnya bisa menggaji marbot lain Cep ya. Kenapa bisa tergerak Cep? Ya, terima kasih banyak sebelumnya buat TV One. Saya percaya bahwa TV One menghadirkan video-video yang terbaik untuk kita semua dan informasi yang baik buat masyarakat yang ada di Indonesia. Kita ke anak muda ya. Kalau anak muda itu nggak mudah untuk mengikuti apa yang diarahkan di media sosial. Ya. Baik atau buruknya itu dilihat di media sosial. Karena sekarang anak-anak muda itu melihat, membaca atau mendengarkan, maka itulah yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau saya dari dulu di 2014, saya masih usia 14 tahun waktu itu udah bersih-bersih masjid. Di umur 14 tahun saya merantau ke Jakarta karena keadaan ekonomi yang susah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merantau sendiri ke Jakarta dan berdiam di masjid lalu membersihkan masjid. Nah sampai sekarang alhamdulillah setelah saya membuat media sosial dan melejit sangat cepat di 2024 itu bulan Mei sampai sekarang itu di media sosial ada 1,2 juta followers dan di media sosial lain juga lumayan. Dan alhamdulillah sekarang bisa gaji marbot-marbot yang keliling juga. Juga alhamdulillah juga bisa merenovasi masjid dengan dana yang lumayan. Nah alhamdulillah dari endosan-endosan itu kita sisihkan juga buat masjid-masjid dan juga buat para marbot. Nah untuk generasi milenial ini menurut saya pribadi kita harus memberikan kebijaksanaan buat mereka. Oke, kebijaksanaan. Entah dari apa yang kita bicarakan ataupun entah dari perilaku kita di media sosial. Karena sekarang itu kita melihat bahwa di media sosial sering sekali yang lainnya itu atau siapapun itu memperlihatkan kemewahan-kemewahan. Nah itu yang menjadikan generasi Gen Z ya. Flexing Cep. Flexing, betul. Flexing di media sosial. Jadi mereka itu melihat keberhasilannya saja. Sedangkan saya aja tadi minum kopi, tidak langsung diminum kan kopinya. Kopi itu kan 5-7 tahun baru kita panen lalu jadi kopi. Nah generasi milenial melihatnya langsung aja gitu jadi. Sedangkan yang harusnya kita menanam dulu, kita menanam apa dulu. Cecep juga baru viral di 2024 dari usia 14 tahun. Nah, maka kita harus memperlihatkan di media sosial ini kebijaksanaan untuk generasi Gen Z. Kebijaksanaan yang ingin ditampilkan oleh Cecep. Tapi Cecep, pengalaman paling berkesan ketika membersihkan masjid-masjid keliling-keliling, apa yang paling berkesan? Ya. Yang paling berkesan itu jadi menimbulkan rasa indah. Ya, jadi Allah suka keindahan dan kita pun Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Nah, jadi menimbulkan rasa satisfying itu, kepuasan sendiri buat Cecep. Nah, itu aja sih. Tapi Cep, sebenarnya Cep, kan biasa kalau orang asing masuk masjid tiba-tiba pengen bersihin, ada nggak yang curiga? Ada nggak orang yang curiga? Atau mereka menyambut semua Cep? Iya, jadi karena Cecep itu juga dulu seringnya itu nyelinap-nyelinap karena takutnya ada marbot yang tersinggung dengan kehadiran Cecep. Jadi akhirnya Cecep menyelinap gitu. Tapi kalau misalkan sampai sekarang itu nggak ada yang berpikiran bahwa ini maling atau enggak gitu. Tapi kalau teman-teman yang sekarang jadi marbot itu ada yang disangka maling gitu. Nah, sampai dia berhenti sekarang cleaner masjidnya kayak gitu. Iya. Iya, apa yang saya lihat dari Cecep itu adalah bagaimana kemudian pertama
meyakini adanya keunikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Bahwa kita dengan segala keunikannya itu yang sering hilang dari kesadaran kita untuk menemukan keunikan dari diri kita sendiri. Dan kita kemudian menjadi buih di tengah samudra, padahal kita diciptakan adalah samudra dalam bentuk tetesan itu. Artinya dunia media sosial itu ada satu orang seperti Cecep yang kemudian berhasil, semua orang merasa oh saya harus menjadi seperti Cecep. Ada orang berhasil namanya Ate, oh saya harus menjadi seperti itu. Keunikan itu yang tidak muncul sekarang, bahkan ketika kita melihat luar negeri juga, kita ke luar negeri, kita berupaya untuk menjadi seperti selera orang-orang di luar sana. Padahal ketika kita ingin menjadi seperti orang lain, kita tidak akan lebih ahli dari orang lain itu sendiri. Tapi kalau kita membawa nilai-nilai keunikan itu, kita akan menjadi sesuatu yang amazing. Ya. Jadi, betul. Betul, setuju sama kata Habib tadi barusan ya, juga mengenai Cecep. Nih jujur aja, dengan Cecep hadir di media sosial, tadi saya juga secara katakan bahwa ekonomi kreatif atau konten kreator itu menjadi peluang atau potensi di saat sekarang ini gitu ya, untuk ngebangun negeri, kolaborasi. Saya di podcast Kasih Solusi itu ngundang ya Cep ya, itu ngelihat karena memang kekuatan sosial media Cecep. Jadi saya undang waktu itu tahun berapa ya Cep ya? Bulan 2024 ya. Saya ngundang Cecep gitu ngelihat bahwa oh ini ada potensi luar biasa, makanya saya undang ke podcast saya. Dan jujur, percaya nggak? Setelah tayangan Cecep, akhirnya banyak sekali yang mention saya ternyata bilang bahwa kayak undang juga nih bang, ada juga yang bersihin masjid di daerah sini. Ada juga yang bersihin masjid di daerah sini. Artinya apa? Ketika kita menjadi satu peluang ya yang luar biasa di era digital, menjadi konten kreator apa segala macamnya, itu bisa menjadi pemantik buat yang lainnya juga tergerak hatinya. Atau mungkin yang tadinya terpendam, gak kelihatan, akhirnya jadi muncul ke permukaan. Akhirnya yang tadi mau memulai, sungkan, emang iya ya bersih-bersih begini bakal jadi begini ya. Akhirnya, oh ada loh yang mulai loh. Nah maksud saya adalah, ini buat Gen Z milenial, ayo kita gerak gitu loh bareng-bareng. Gitu. Artinya ketika kita turut menyumbang kreativitas kita di ranah sosial media, ya Shakira juga muncul. Saya akhirnya jadi tahu ada dokter yang bisa tentang sains, matematika dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya sih mudah-mudahan anak-anak muda jadi bisa lebih gerak lagi dengan adanya peluang di sosial media. Siap bang, Gen Z siap bergerak. Nah Gen Z yang mewakili. Kalau aku melihat sosial media jadi ajang yang sangat bagus ya buat para pemuda khususnya Gen Z, apalagi dengan kehadiran dunia pendidikan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Ternyata motivasi ini macu banyak orang. Aku jadi ranking 1 nih kak, gara-gara kakak. Aku ngejar nilai aku gara-gara kakak. Aku jadi pengen ikut Olimpiade Sains Nasional berkat kakak. Aku mulai belajar dari kelas 2 SD berkat kakak. Nggak jarang juga banyak yang ngirim foto-foto pialanya atau bahkan nilai rapotnya ke DM Instagram aku. Dan itu adalah sesuatu yang kayak, wow ternyata sosial media se-impactful itu dan selamat buat teman-teman yang udah berhasil meraih hal tersebut. Sekarang masalahnya adalah sebagai Gen Z gimana kita memanfaatkan sosial media tersebut sebaik mungkin. Gimana cara memilah informasinya, jangan sampai jadi ladang dosa. Nanti bisa dijelasin dengan ahlinya. Tapi yang pasti sosial media ini kalau buat saya sendiri di zaman COVID jadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Dalam 1 minggu saya bisa ikut 4 lomba cuman pindah Zoom. Karena nggak perlu pindah kota. Iya. Oke. Jadi intinya banyak yang kemudian siap dilakukan oleh generasi-generasi muda terutama Gen Z seperti Shakira. Kalau yang viral positif itu yang patut kita acungi jempol. Ini viral gara-gara tayangannya di TV One, Aldi Taher.